di sini saya akan menerangkan beberapa materi dalam teologi Islam. Nah, langsung aja kita masuk dalam materi pertama, yaitu sejarah Arab pra-Islam sebelum datangnya Islam. Kita masuk dalam kondisi geografis bangsa Arab pra-Islam. Sebelum kedatangan Rasulullah SAW, letak geografis Jazirah Arab tidak seperti sekarang, yaitu Jazirah Arab semakin berkembang dengan halnya masa lalu. Tapi ada satu hal yang menjadi kebanggaan di Jazirah Arab, yakni kondisi geografis yang sangat memberikan keuntungan bagi bahasa Arab, tapi pula ada negatif dari letak geografis. Berikut ada beberapa negeri di Jazirah Arab sebelum Islam, yaitu yang pertama ada Yaman. Yaman itu adalah tempat tumbuhnya kebudayaan yang paling penting yang pernah ada di Jazirah Arab sebelum Islam datang. Nah, Yaman itu tempat yang makmur, tempatnya subur, hujannya banyak turun di Yaman sehingga membuat masyarakat membuat waduk-waduk bendungan dengan tujuan agar air hujan dapat dimanfaatkan dengan baik dan kota-kota dan kampung serta tanaman mereka tidak terkena banjir. Di Yaman terdapat beberapa kerajaan kecil yang berdiri, antara lain kerajaan Ma'in Qutban, Saba, dan Himyar. Kerajaan Ma'in berdiri kira-kira pada tahun 1200 sebelum Masehi dan kerajaan Qutban berdiri kira-kira tahun 1000 sebelum Masehi. Nah, di sini ada beberapa ciri negara Arab sebelum munculnya agama Islam, yaitu adanya Arab merupakan kawasan yang tidak maju. Yang kedua, ada keadaan masyarakat yang sangat kacau. Yang ketiga, kebanyakan orang Arab merupakan menyembah berhala, dan masih banyaknya lagi. Yang kedua, kita lihat dari kondisi agama dan kepercayaan bangsa Arab pra-Islam. Keadaan kepercayaan bangsa pra-Islam ketika mereka menyembah berhala, batu-batu, kayu, cincin, logam, bebatuan kecil yang digenggam oleh tangan mereka dan sebagainya. Nah, sebelum mereka melakukan peribadatan tersebut, mereka telah diberi kepercayaan dan agama oleh Nabi Ibrahim SAW yang selalu didengar oleh dengan agama Hanif. Salah satunya ialah Arab Khatan atau Saba yang berada di Yaman. Mereka menganut agama Sabaiyah ini muncul setelah risalah Nabi Ibrahim utus oleh pengikut yang Buddha. Oke, kita lihat dari kondisi sosial bangsa Arab pra-Islam, yaitu bangsa Arab Islam sering disebut dengan jahiliyah yang berarti kebodohan. Nah, itu seperti kebiasaan yang sangat buruk, tidak bermoral, berperilaku layak, seorang primitif, dan sebagainya. Kita lihat dari perilaku dan kebiasaan, itu seperti minum khamar, judi, merampok, membunuh anak kecil, dan lain-lain. Terus kita lihat dari macam-macam pernikahan, yaitu pernikahan spontan. Yang dimaksud dengan pernikahan spontan. Pernikahan spontan itu seorang laki-laki datang kepada wali perempuan. Jika wali perempuan tersebut menghendaki, seketika pula itu pernikahan disahkan. Yang kedua ada pernikahan istibda, yaitu seorang laki-laki menyerahkan istrinya kepada laki-laki lain guna mempunyai keturunan yang baik, anak pintar, ataupun cerdas. Yang ketiga ada poligami. Peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Kita lihat dari awal peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun Gajah, tahun di mana ketika pasukan Gajah Abraham menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Peristiwa itu kira-kira pada tahun 570 Masehi atau 12 Rabiul Awal. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah, yaitu pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad telah kehilangan kedua orang tuanya. Setelah ibunya meninggal, Abu Thalib mengambil tanggung jawab. Namun 2 tahun kemudian diambil asuh oleh Abu Thalib, yaitu pamannya. Dalam usia muda, Nabi Muhammad hidup sebagai pengembala kambing. Melalui kegiatan pengembala ini, beliau menemukan tempat untuk berpikir dan merenung. Kegiatan ini membuatnya jauh dari kata nafsu duniawi, sehingga dia terhindar dari berbagai macam noda yang merusak nafsunya. Sehingga Nabi Muhammad dijuluki oleh Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Dapat kita lihat Nabi Muhammad segera kembali ke Madinah. Beliau mengatur organisasi masyarakat,
yang telah memeluk agama Islam. Para dai dikirim ke berbagai daerah untuk mengajarkan agama-agama Islam, mengatur peradaban, dan memungut zakat. Dari perjalanan sejarah Nabi itu, dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW di samping sebagai pemimpin agama, juga seorang negarawan, juga pemimpin politik dan administrasi cakap. Hanya dalam waktu 11 tahun menjadi pemimpin politik, beliau berhasil menduduki Jazirah Arab ke dalam kekuasaannya. Masyarakat Mekah pra-Islam mengalami degradasi akidah dan moral yang luar biasa. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Bab ini menyangkut apa aja ya? Nah, yang pertama, pengertian Khulafaur Rasyidin. Makna pengganti Rasul yang cendekiawan pencetus nama Al-Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu dari orang-orang muslim paling dekat dengan Rasul setelah meninggalnya beliau. Dalam Al-Quran, manusia secara umum merupakan khalifah Allah di muka bumi untuk merawat dan memberdayakan bumi beserta isinya. Adapun yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah dengan mengatur kehidupan manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar dan selalu mendapat petunjuk dari Allah. Tugas Khulafaur Rasyidin adalah menggantikan pemimpin Rasulullah dalam mengatur kehidupan rakyat agar terciptanya kehidupan damai, adil, makmur, dan sentosa. Sedangkan pemimpin agama Khulafaur Rasyidin bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Khulafaur Rasyidin ini terdapat beberapa bagian, yaitu Khilafah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu adalah orang yang pertama dalam kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia adalah khalifah pertama meneruskan perjuangan setelah beliau wafat. Yang kedua ada Khalifah Umar ibnu Khattab, yaitu diangkat dan dipilih oleh pemuka muslimin dan disetujui oleh jamaah, dinobatkan sebagai khalifah pertama sekaligus memangku jabatan panglima tertinggi pasukan Islam yang diberi gelar Amir al-Mukminin, yaitu panglima orang-orang yang beriman. Yang ketiga adalah Khalifah Utsman ibnu Affan, yaitu kedudukan beliau dalam rapat situasi pada masa pemerintahan Utsman semakin mencekam, yaitu timbulnya timbulnya pemberontakan yang mengakibatkan pembunuhan Utsman. Nah, Utsman ini wafat sebagai syahid pada hari Jumat tanggal 17 Zulhijjah ketika pemberontak masuk di rumahnya dan membunuh Utsman saat membaca Al-Quran. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi 4, yaitu peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Apa aja sih? Itu kita lihat dari sejarah berdirinya sejarah Bani Umayyah. Nama dinasti Umayyah yaitu Umayyah bin Syams bin Abdul Manaf. Ia adalah seorang tokoh penting di tengah Quraisy pada masa jahiliyah dan pendiri Bani Abbasiyah sekaligus khalifah pertama yang memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus. Khalifah Bani Umayyah. Bahwa khalifah terbesar dari Daulah Umayyah ialah Muawiyah, Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Masa kekuasaan dinasti Umayyah hampir 1 abad, itu tepatnya 90 tahun, terdiri dari 14 khalifah. Kita masuk dalam masa kemajuan Bani Umayyah. Apa aja sih? Yaitu masa pemerintahan Bani Umayyah terkenal sebagai era agresif. Mengapa? Karena saat paling mengesankan dalam ekspansi ini itu terjadinya pada baru pertama, yaitu dari seluruh masa kekhalifahan Bani Umayyah, yaitu ketika kedaulatan dipegang oleh Muawiyah bin Sufyan dan tahun-tahun terakhir dari zaman kekuasaan Abdul Malik. Di luar masa-masa tersebut, usaha penaklukan mengalami degradasi. Kemudian tiba masa kekuasaan Al-Walid yang disebut sebagai masa kemenangan yang luas. Prestasinya yang lebih besar dicapai oleh Al-Walid, ia di front Amerika Utara sekitarnya. Berikutnya, kemajuan pada masa dinasti Umayyah berdiri dari bidang masing-masing, yaitu ada bidang kemiliteran, sosial, kemajuan arsitektur, dan bidang politik.
Terbentuknya dinasti Umayyah merupakan gambaran awal bahwa umat Islam ketika saat itu telah mendapatkan identitas sebagai negara yang berdaulat, karena merupakan fase ketiga, yaitu kekuasaan Islam yang berlangsung selama kurang 1 abad. Nah, yang terakhir kita lihat dari masa kemunduran Bani Umayyah. Kenapa sih bisa mengalami kemunduran? Yaitu pada saat itu kejayaan telah diraih oleh Bani Umayyah ternyata tidak bertahan lama, dikarenakan kelemahan internal dan semakin kuatnya tekanan dari pihak luar. Lemahnya pemerintahan daulah dinasti Umayyah disebabkan oleh beberapa sikap hidup mewah, lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Beberapa penyebab tersebut timbul dan menumpuk menjadi satu, sehingga akhirnya Bani Umayyah yang mengejar dan membunuh setiap orang dari dinasti Umayyah yang dijumpai. Demikian dinasti Umayyah pasca wafatnya Umar bin Abdul Aziz yang berangsur-angsur akhirnya hancur. Dinasti Umayyah diruntuhkan oleh dinasti Bani Abbasiyah pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad, itu pada 127 Hijriah atau 744 Masehi. Oke, kita masuk ke materi kelima, yaitu peradaban Islam di Andalusia Spanyol. Asal-usul masuknya Islam di Andalusia Spanyol itu pertama kali pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Sebelumnya, Spanyol dikenalkan dengan nama Liberia atau Hispania yang sekarang disebut dengan Andalusia sebelum dikuasai oleh bangsa Vandal. Sebelum dikalahkan dan kemudian dikuasai oleh Islam, kawasan ini terdapat kantung-kantung yang menjadi basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Gotik, terdiri dari 3 pahlawan Islam yang dikatakan paling berjasa memimpin satu satuan pasukan yang di sana. Pada masa itu, kebudayaan Islam di negeri ini mencapai puncak perkembangan. Kebudayaan Islam di Andalusia mengalami perkembangan yang pesat di berbagai seperti Java, Sevilla, Granada, dan Toledo. Andalusia adalah agama Yahudi. Mereka dipaksa dibaptis untuk menurut agama Kristen. Adapun ajaran Islam yang ditunjukkan para tentara Islam, yaitu toleransi, persaudaraan yang terdapat pada pribadi kaum muslimin yang menyebabkan Andalusia menyambut kehadiran Islam di sana. Islam masuk ke wilayah Andalusia membutuhkan waktu yang sangat lama penyebarannya, yaitu melalui beberapa tahapan yang mendukung Islam. Itu menduduki wilayah tersebut, tokoh pendiri ini meyakini bahwa Andalusia memiliki potensi yang luar biasa dalam kemajuan Islam. Kekuasaan dari nasab Umayyah ini terus berkembang sehingga beberapa turunannya, diantaranya Abdurrahman An-Nasir inilah Andalusia di bawah kepemimpinan Abdurrahman An-Nasir berada di masa keemasan. Perkembangan itu baik mengalir dalam jalur politik, perekonomian, peradaban maupun ilmu pengetahuan. Adapun masa kepemimpinan Abdurrahman An-Nasir dimulai dengan menyelamatkan wilayah-wilayah kekuasaan yang terlepas dari masa-masa sebelum kepemimpinannya. Penyebaran Islam ini sangat singkat karena Islam merupakan agama fitrah yang mudah diterima saat penduduk mengetahui keberadaan dan kebenarannya. Andalusia menjadi mutiara di dunia dalam sejarah Islam karena wilayah ini merupakan presensi dari peradaban Islam yang mampu beradaptasi dengan peradaban lokal yang mencapai kejayaan dan meninggalkan pengaruh yang luar dan membanggakan tidak hanya di peradaban Islam tapi juga peradaban dunia. Kota Cordova beberapa tingkat lebih maju dari kota-kota Eropa lainnya. Semua kebutuhan masyarakat terpenuhi, mulai dari tarbib, arsitek, penjahit, dan kemajuan Islam di Spanyol yang sangat menonjol dalam berbagai bidang, baik bidang intelektual yang menyebabkan kebangkitan Eropa saat ini, kebudayaan bidang arsitektur dengan bidang-bidang lainnya. Di bidang intelektual berkembang ilmu filsafat, manuskrip Yunani yang telah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Kali ini kita masuki materi yang terakhir, yaitu peradaban Islam pada Bani Abbasiyah. Apa sih sejarah dan berkembangnya Daulah Abbasiyah? Yaitu pendiri Daulah Abbasiyah yaitu adalah Abdullah al-Saffah bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas atau dikenal dengan nama Abu al-Abbas al-Saffah. Diri pada tahun 132 sampai 626 Hijriah.
selama 5 abad lebih memenangkan kekuasaan dengan pusat pemerintahan di kota Baghdad. Langkah-langkah Bani Abbas untuk mendirikan Daulah Abbasiyah diantaranya membentuk gerakan bawah tanah. Tujuannya apa ya? Yaitu agar mendapatkan dukungan dari kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib karena berasal dari Bani Hashim. Ali adalah tokoh dalam pendirian Daulah Bani Abbasiyah, berhasil menghimpun kekuasaan dan mempunyai pengikut yang setia serta daerah Khurasan. Sebelum Daulah Abbasiyah berdiri, terdapat 3 tempat sebagai pusat kegiatan politik yang dipujakan keluarga Abbas secara sembunyi untuk merintis Bani Abbasiyah. Suatu hal yang wajar jika suatu ibu kota negara berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan beberapa alasan. Alasan perpindahan tergantung pada dasar pertimbangan dan persetujuan dari para pemimpin, di antaranya pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan. Baghdad adalah kota yang dipilih sebagai ibu kota pemerintahan dinasti Abbasiyah dengan beberapa pertimbangan. Baghdad memiliki udara yang segar dan pemandangan yang sangat indah. Kita masuk dalam fase-fase pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu terdiri dari beberapa periode. Yang pertama, masa Abbasiyah I. Oke, kita masih dalam beberapa fase pemerintahan Daulah Abbasiyah. Di fase pemerintahan ini terdapat beberapa periode, yaitu yang pertama, masa Abbasiyah I, yaitu lahir pada tahun 132 Hijriah. Untuk periode pertama disebut masa pengaruh Persia pertama. Yang lanjut kita masuk Abbasiyah yang kedua, yaitu dimulai sejak Khalifah Al-Mutawakil diangkat menjadi khalifah pada tahun 232 Hijriah. Periode kedua ini dikenal pada masa pengaruh Turki pertama. Dan yang terakhir yaitu masa Abbasiyah yang ketiga dimulai sejak diangkatnya Khalifah Al-Muti. Oke, sekian penjelasan dari beberapa materi yang saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Dan sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.